Agustus 2021 menjadi titik balik dramatis dalam sejarah Asia Selatan. Taliban kembali menguasai Kabul dan dunia menyaksikan dengan penuh kekhawatiran. Bagi India, ini bukan sekedar isu geopolitik, tetapi ancaman langsung terhadap keamanan nasional dan regional. Peristiwa ini membuka babak baru dalam hubungan India dan Afghanistan. Bukan lagi sebatas kerjasama bilateral, tetapi dalam konteks kawasan yang lebih luas. Dalam video ini, kami akan mengulas bagaimana kerjasama regional menjadi instrumen utama India dan Afghanistan dalam menghadapi ancaman terorisme, khususnya dalam kurun waktu 2021 hingga 2024. India dan Afghanistan telah menjalin hubungan erat sejak jatuhnya Taliban pada tahun 2001. India tampil sebagai salah satu mitra strategis terbesar mendanai berbagai proyek pembangunan seperti Bendungan Salma dan gedung parlemen Afghanistan. Namun, saat Taliban kembali berkuasa pada 2021, situasi berubah drastis. India kehilangan mitra pemerintahan yang sah dan harus menyusun ulang pendekatannya dalam kondisi ini. Kerjasama regional menjadi saluran baru untuk mempertahankan keterlibatannya di dalam negara Afghanistan. Setelah Taliban kembali berkuasa, Afghanistan menjadi tempat berkembang biaknya berbagai kelompok teror transnasional. ISIS-K misalnya, melancarkan sejumlah serangan mematikan, termasuk pengaboman di Kuil Sikh di Kabul pada tahun 2022 yang menewaskan sejumlah warga minoritas. Di sisi lain, India terus mengamati dengan cemas potensi kembalinya aktivitas kelompok seperti Jaish-e-Muhammad dan Laskar-e-Taiba yang memiliki sejarah panjang dalam serangan lintas batas. Banyak di antara tokoh Taliban diketahui memiliki afiliasi dengan jaringan-jaringan ini, menambah kerumitan situasi keamanan kawasan. Meski India tidak mengakui rezim Taliban secara resmi, hubungan dengan Afghanistan tidak benar-benar terputus. India mengirimkan bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar, termasuk 50.000 ton gandum, vaksin, dan obat-obatan. Pada tahun 2022, India bahkan membuka kembali tim teknis diplomatiknya di Kabul. Di luar itu, India memperkuat jalur logistik regional melalui Iran dan negara-negara Asia Tengah dalam upaya strategis untuk tetap terlibat di Afghanistan tanpa legitimasi politik formal. Dalam konteks India-Afghanistan, kerjasama regional berarti lebih dari sekedar hubungan dua negara, dan ini melibatkan forum dan aktor lain di kawasan seperti SAARC, SCO, dan Heart of Asia Istanbul Process. Melalui forum inilah, India dan negara-negara lain mencoba untuk menjaga stabilitas regional mereka. Mereka mengatasi terorisme lintas negara dan memastikan keamanan kolektif. Nah, contohnya dalam Heart of Asia Istanbul Process, India ini di sini aktif mendukung program pelatihan sipil dan pembangunan kapasitas di Afghanistan. Nah, namun SAARC menghadapi tantangan yang dimana sejak India ini memboikot KTT SAARC di Pakistan pada tahun 2016, forum ini praktis tidak berjalan, yang dimana SCO India mendorong pembahasan mengenai ISIS-K dan Taliban forum ini di strategis karena takut melibatkan beberapa aktor besar seperti Rusia, China, dan Iran. Selain itu, kerjasama mereka dengan logistik lewat pelabuhan Chabahar di Iran yang melibatkan adanya India, Iran, dan Afghanistan menjadi contoh konkret dari kerjasama regional non-bilateral yang memotong pengaruh Pakistan di kawasan. Namun, kerjasama ini tidak bebas hambatan. India menghadapi kenyataan bahwa tidak ada pemerintah sah yang bisa diajak bermitra di Kabul. Taliban sendiri tidak transparan mengenai kehadiran dan keterkaitan mereka dengan kelompok teroris. Rivalitas abadi India dan Pakistan terus menjadi batu sandungan dalam forum seperti SAARC. Di saat yang sama, kehadiran China dan Pakistan yang semakin dalam di Afghanistan menambah tantangan bagi diplomasi regional India. Saya rasa sudah sampai pada ujung pembahasan. Pada akhir pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama regional bukan sekedar simbol diplomatik. Ia adalah kunci untuk membangun perdamaian dan stabilitas jangka panjang di kawasan yang penuh dinamika seperti Asia Selatan. Lalu, pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini yaitu
Pertama, kerjasama regional bukan hanya alternatif ketika kerjasama bilateral tidak mungkin, tapi bisa menjadi strategi utama. Pada kasus ini, India menunjukkan bahwa keterlibatan dalam forum multilateral, pembangunan jalur logistik alternatif, dan kehadiran teknis dapat memperkuat pengaruhnya tanpa perlu pengakuan politik. Kasus ini menekankan pentingnya solidaritas regional yang fleksibel, adaptif, dan kreatif agar dapat menjaga stabilitas kawasan yang rapuh. We cannot choose Our neighbors, But we can choose How we engage with them.